Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sukatirang dengan saya Mang Dayu. Di kesempatan kali ini, saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Wajah-Wajah Setan, karya Abdul Wahab. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perempuan tua itu begitu memperhatikan dan mengasihinya. Miranti sampai tak dapat menolak. Ia tidak lapar, tetapi harus makan. Demi kesehatannya, demi jabang bayinya. Tetapi begitu banyak susu yang dibasikan pula. Begitu banyak maru kering. Begitu banyak lalap mentah. Dan hanya sedikit nasi putih yang makan tanpa selera. Hanya untuk menyenangkan induk semaunya dan suaminya. Baru menjelang tengah malam, ia merasa lapar. Yakin Ratno telah tertidur, ia berjingkat-jingkat ke dapur, membuka lemari makan. Termos berisi nasi yang masih hangat, ia keluarkan. Sisa lalap tidak ia sentuh, karena tidak ada lauk. Ia membuka kulkas, ia ingat ada ikan segar dan tahu. Ikan dapat ia panggang, dan telur di sayur asem. Mendadak ia tertegun. Dalam kulkas terletak di atas sebuah piring tampak sepotong besar daging mentah yang masih segar. Tumben, pikirnya. Ratno membelikan daging sepulang dari kantor sore ini. Tetapi apa betul Miranti? Ambil daging itu, lebih nikmat dari ikan. Bakar, beri bumbu kecap, selada dan saus. Ia menutup pintu dapur dengan hati-hati, agar kalau ia membakar daging, baunya tidak tercium sampai ke kamar tidur. Pelan-pelan, ia iris daging segar itu. Rupanya belum begitu beku setelah disimpan di dalam kulkas. Tak heran, dari bagian dalam irisan daging, tampak meleleh butir-butir darah, merah, segar merangsang. Seketika, bayangan daging besar lenyap dari pikiran Miranti. Takut-takut ia menatap irisan daging bercampur darah segar itu. Ada suatu kekuatan gaib yang mendorong tangannya untuk mendekati seris daging ke mulutnya. Dengan kelopak mata terpejam, ia cicipi daging itu. Bau anyir membuat perutnya mengulang sesaat, tetapi kekuatan aneh yang mempengaruhi dirinya mendorong tangannya untuk memasukkan irisan daging itu lebih masuk ke mulutnya. Lantas dengan setengah terpaksa setengah bernafsu, daging mentah itu ia kunyah-kunyah, kemudian ditelan. Nikmat sekali. Tanpa terasa ia menghabiskan 3 iris daging yang paling banyak darahnya. Selain itu, baru ia merasa kenyang dan menyimpan sisa daging ke dalam kulkas. Masih diliputi keheranan oleh nikmat yang ia capai, Miranti lantas berjingkat-jingkat kembali ke kamar tidur. Rebah di sebelah suaminya dan mendengkur dalam sekejap. Tak lama setelah ia mendengkur, suaminya membuka mata. Ratno bangkit perlahan mengawasi Miranti. Ia betulkan letak selimut perban itu, agar istrinya cukup hangat dan terlindung kemudian. Ia turun dari tempat tidur, pergi ke dapur. Berjingkat-jingkat sebagaimana ia lakukan Miranti sebelumnya. Termos nasi masih terletak di atas meja. Ratno memasukkan termos itu ke lemari makan. Lalu ia berjalan mendekati kulkas dan membukanya. Daging yang ia beli tadi sore masih terletak di piring yang sama, tetapi sudah tidak utuh. Tampak telah diiris-iris, dan sebagian sudah lenyap tentu ke dalam perut Miranti. Darah merah segar masih menetes-netes di permukaan piring. Ratno menutup kulkas hati-hati. Mulutnya tersenyum, puas. Suara cekikikan bergema di pojok ruang tamu. Rupanya seorang perempuan muda terpancing oleh tingkah pola dan cerita Pak Kutil yang nakal. Setelah salah seorang tamu lainnya bertanya asal-usul namanya yang ganjil, seraya berseru, "Begini." Perempuan muda yang gatal tahun itu dengan sengaja mendaratkan telapak tangan di pantat orang tua itu, mengusap-usap. Karuan saja Pak Kutil belingasan karena reaksi tak terduga itu.
mana dilakukan di hadapan banyak orang. Dari tengah-tengah, sekelompok perempuan tua yang sedang asik berceloteh di pojok lainnya. Bu Indah meneriaki si suami dengan kesal. "Awas pak, ku sentil kutilmu nanti, biar tau rasa." Dasar Pak Kutil, kepala mbak saya bebas berteriak. "Alah bu, ngaku aja lah. Mana tega kamu beset kutil kesayanganmu." "Oh ya?" Bu Indah bangkit dari duduknya. Diperhatikan belasan pasang mata yang ingin tahu. Perempuan tua itu berjalan tertimpang-timpang menuju rak. Ia buka salah satu sebuah laci, mencari-cari. Tidak lama, ia telah mengacungkan sepotong silet yang tajam berkilat-kilat di antara ibu jari dari telunjuknya. Dengan silet tua itu kembali ke tempat duduknya semula, meletakkan dengan gaya kalem di permukaan meja. Lalu kembali berceloteh dengan teman-temannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pak Kutil nyengir seketika. Buru-buru ia minta maaf pada tamunya yang masih muda-muda itu. Lantas bergabung dengan tamu lain, tetangga-tetangga yang sebaya dengan dirinya sendiri. Sementara tamu-tamu yang muda dihinggapi perasaan khawatir. Maka tamu-tamu yang sudah pada lanjut usia tertawa berderai-derai. Pak Kutil mencak-mencak, marah pada salah seorang temannya yang ketawa paling keras. Umpatnya, "Mau kupindahkan kutil di pantatku ke puncak hidungmu ya?" Ger. Suara tertawa bertambah ramai. Kali ini Pak Kutil mau tak mau ikut ketawa. Malah tawanya paling keras, membahak. Di bagian lain ruang tamu, mereka yang terang benderang itu, sang istri hanya dapat cemberut. Kelompok orang-orang muda yang tadi ngobrol dengan Pak Kutil saling bertukar pandang, heran. Orang-orang pikun yang aneh. Salah satu dari mereka berbisik perlahan sambil mengawasi kelompok kakek-kakek yang meneruskan permainan beceh mereka yang sempat terhenti oleh insiden kecil tadi. "Pikun dan menakutkan," bisik yang lain. "Terutama itu tuh," ia menuding, yang sedang mengatakan sesuatu ke telinga Pak Kutil. "Ketika bersalaman tadi, entah mengapa aku gemetar, berkeringat dingin. Ia menggenggam kuat sekali. Telapak tangannya besar dan kasar. Jari jemarinya apalagi tebal hitam, berbulu." "Apa sih anehnya?" Perempuan yang tadi mengusap pantat Pak Kutil berkata acuh tak acuh. Sambil lalu ia menyambar segelas minuman dari baki yang diantarkan oleh seorang pelayan berkeliling. Dua temannya mengikuti. Sesudah pelayan itu menjauh, perempuan tadi meneruskan, "Aku juga disalami, tetapi tidak merasa apa-apa." "Tidak kau lihat sinar matanya, Lola?" Yang dipanggil Lola angkat bahu, sahutnya. "Iya lihat kok. Dan biasa-biasa aja, seperti mata kita. Apalagi, cuma ya jauh lebih tua, tentu." "Benar, Denny, berhentilah menakut-nakuti kami. Lihat, istrimu sampai pucat pasi. Kasihanilah dia." Dia memang penakut. Mau kencing pun harus ditemani." Renggut laki-laki bernama Denny sambil melirik istrinya dengan pandangan menyesali. Ia kemudian beralih pada teman-temannya yang lain, lantas berbisik dengan jengkel, "Aku berani sumpah, ada hal-hal yang gaib di sini. Naluriku berkata, sejak kita datang, kita terus diperhatikan." "Oleh siapa, Denny?" "Roh jahat dan terkutuk." "Mana coba?" Nyeletuk Margono, orang gemuk yang dari tadi diam saja. Ia belalakan mata kian kemari, mengejek. "Roh jahat tak berwujud." Desa Denny tak peduli. "Tetapi aku dapat merasakan wujud yang terkutuk itu di sana." Sekali lagi ia menudih dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat oleh orang yang dimaksud. Semua mata otomatis ikut menatap.
memperhatikan kelompok kakek-kakek yang bermain. Tertuju pada salah satu yang duduk menonton permainan itu. "Pak Abu bisa naik pitam kalau ia dengar hasutanmu, Denny," Lola bergumam seraya tersenyum. Yang ditegur malah senang. "Hah?" Ia setengah berseru, sehingga salah seorang yang tua-tua itu menoleh. Dan orang itu justru orang yang mereka perbincangkan. Denny cepat-cepat berpaling ke arah lain dengan nafas tertahan. Untunglah. Lola menganggukkan kepala disertai sulas senyuman manis yang seolah memintakan maaf atas kelancangan kawannya yang berseru terlalu keras. Dengan segera dibalas orang tua itu dengan senyuman pula, lalu kembali menekuni permainan kartu kawan-kawannya. Suara-suara lumrah dalam permainan kartu terus saja berkumandang di meja yang mereka kerubungi. Diselang-seling bunyi botol minuman beradu dengan bibir gelas. Lola menarik nafas panjang. "Suami baru saja lolos dari mara bahaya, Nirung," ia berbisik pada istri Denny yang dari tadi telah pucat gemetaran. Yang dibisiki, "Berterima kasih," lewat anggukan kepala. Dengan mata liar ia menggamit lengan suaminya, berbisik lirih, malu-malu. "Denny." "Ya." Denny mendekatkan telinga ke mulut istrinya. "Apa?" Aku mau kencing." "Ada sialan." Denny meluruskan tegangnya dengan hentakan nyaring yang seketika membuat suasana meriah di ruang tamu rumah Pak Kutil itu mendadak sepi menyentak. Semua mata tertuju pada Denny yang gelagapan sendiri. Ia berusaha tersenyum, manggut-manggut pada semua orang, lantas mendengus resah. "Perut istriku mulas, siapa yang tahu letaknya kamar mandi?" Bu Indah mau bangkit, tetapi di luar dugaan semua orang. Pak Bu sendiri yang bergerak lebih dahulu. Ia menyosong Ningrum, mengulurkan tangan dengan sopan ke arah tamu tuan rumah yang bertubuh kecil mungil dan sangat pucat pasi itu. Ningrum terngangkat sekejap, dan setelah merasa kakinya disepak Lola, diam-diam di bawah meja. Dengan enggan ia terpaksa menerima uluran tangan laki-laki berkulit hitam legam dengan tubuh tinggi kekar menyeramkan itu. "Mari ku antar Nyonya," Pak Abu bergumam, lembut menawan. Suatu pesona yang kuat membuat Ningrum terjengah. Dari enggan dan terpaksa, ia dengan senang hati dan ikhlas bersedia dibimbing orang tua yang mendadak sangat menarik hatinya itu. Menuju ke kamar mandi, diiringi pandangan cemburu sang suami, pandangan cemas teman-temannya, dan pandangan mengerti dari Bu Endah serta tangga-tangga. Ningrum buang hajat dengan leluasa. Ketika ia keluar dari kamar mandi, Pak Abu masih menunggu. Laki-laki itu berdiri membelakanginya, dengan kepala sedikit tengadah. Matanya menatap lurus ke rembulan yang pucat di langit biru. Seekor kelelawar menggelapar lewat di buungan atap rumah, mencicici ribut. Tanpa berpaling, laki-laki itu bergumam, "Merasa lebih enak sekarang?" Ningrum mengangguk, lalu sadar mukanya tidak terlihat. Ia menambahkan dengan kata-kata, "Ya, terima kasih." Dengan ucapan itu ia berharap dapat segera masuk untuk bergabung dengan temannya di ruang tamu. Namun sikap laki-laki tua itu yang berdiri diam tak bergerak menahan langkahnya. Ia tidak perlu menunggu berlama-lama. Kenapa Pak Abu telah berujar tanpa basa-basi lagi? "Salah seorang teman kalian menghilang dari tadi. Ia tidak muncul sampai makan malam selesai. Siapa namanya? Kalau boleh saya tahu." "Nyonya Ningrum." "Eko?" "Benar, Eko Prasetyo." "Apa pekerjaanmu?" "Wartawan, Pak."
Ia memang tidak pernah mau diam kalau berkunjung ke suatu tempat. Ada saja yang ia cari. Selagi kami berencana untuk memperolok-olokkan dia, tahu-tahu saja ia sudah memperoleh berita besar yang membuat majalah tempat ia bekerja semakin laris. "Seiko itu Pak Bu." Patut dipuji," desa Pak Bu tanpa alamat. "Nyonya tahu ia orang mana?" "Maksud Anda?" "Daerah asalnya." Pak Bu kembali dengan tiba-tiba. Matanya bersinar-sinar aneh dalam jilatan lampu koridor. Namun seolah senyum di bibirnya memberi daya tarik tersendiri dalam hati Ningrum yang lemah. "Seiko itu, apakah ia orang dari pesisir selatan?" "Kudengar demikian Pak Bu." Ningrum mengangguk heran. "Ada apa?" Pak Bu melebarkan senyumannya. "Bukan apa-apa. Aku hanya tertarik memperhatikan orang yang dengan ulet memanfaatkan setiap kesempatan yang ia peroleh. Tanpa pandang waktu, tak pandang tempat." Di telinga Ningrum, dua kalimat tajam yang ditujukan kepada teman mereka yang memang batang hidungnya. Tak tambah lagi begitu ramah tamah sebelum makan malam selesai. "Sudah lama menikah?" Pak Bu mengalihkan persoalan sambil mereka kembali ke ruang dalam. 4 tahun Pak." "Kalian tentunya berbahagia." "Terima kasih Pak, kuharap demikian. Hanya suamiku sedikit nakal dan tak dapat menjaga mulut." Ucapan yang ini di telinga Pak Bu jelas sebagai pernyataan maaf yang tidak langsung atas kelancangan suami si perempuan, yang sempat membuat Ningrum hampir terkencing-kencing di tempat duduknya tadi. Tak aneh. Orang itu tertawa lunak. Ia orang yang bersemangat. Senang mendengarkannya. Ningrum mengangguk, terharu, sekaligus bangga. Ia akan mempunyai cerita yang menarik untuk disampaikan kepada Denny. Tetapi kemudian berpikir, cerita itu lebih baik ia simpan untuk dirinya sendiri. Kalau sampai ke telinga Denny, suaminya bakal makin lancang dan tidak tahu diri. Atau seperti kata Pak Bu tadi, tak pandang tempat, tak pandang waktu. Berpikir sampai di situ, ia minta maaf pada Pak Bu. "Saya mau menengok Miranti sebentar," katanya, lalu menghilang lewat pintu penghubung ke pavilion. Tepat pada waktu bersamaan, ia melihat Eko Prasetyo masuk lewat pintu depan pavilion dengan wajah bersimbu peluh dan kaki celananya kotor berlumpur. Memahami ke arah mana Ningrum ada. Pemuda tegar tampan dengan wajah sedang-sedang itu tersenyum manis. "Aku terjatuh di sana," ia berkata. "Sudah makan?" "Kau kehabisan," timbal Ningrum. "Tak apa, aku sendiri sudah merasa kenyang dan puas dengan apa yang kuperoleh malam ini." "Boleh nguping?" "Baca saja nanti. Kalau majalahku terbitan bulan depan bersedia dipajang Lola untukmu." Menyindir, Ningrum menyeringai dan sekaligus membalas dengan kata-kata yang pedas. "Uang sih punya, tetapi membazir kalau dipakai membeli majalah gosip. Yang diisi hanya angkat bau, tak acuh." "Apakah Mira sudah baikan?" "Aku justru mau melihat dia." Mereka berjalan bersama-sama masuk ke kamar tidur. Sebelum Eko keluar, hampir 1 jam lebih, ia sempat melihat Miranti limbung mau jatuh. Ia ingin menolong, tetapi kesibukan orang-orang akibat perubahan kondisi Miranti buat dia jelas merupakan kesempatan baik untuk menyingkir diam-diam. Ratno keluar bersama orang laki-laki berumur dari kamar tidur dan berpapasan dengan kedua temannya itu.
Wajah Ratno tampak layu. Sebaliknya wajah temannya berjalan kelihatan berseri-seri. Ia menyapa kedua tamu, dan sebelum menghilang ke rumah induk semuanya, sempat memberi kata-kata liburan untuk Ratno. Kegelisahanmu berlebihan, tenang sajalah, istrimu hanya terserang gangguan pencernaan. Iya dokter yang menghandle Mira. Ratno bergumam seraya mengiringi teman-temannya masuk ke kamar. Subagio, jawabnya atas pertanyaan yang diajukan Eko sambil lalu. Miranti duduk di tempat tidur, kurus, pucat, dan jelas tampak sakit. Ia tersenyum kepada tamu-tamunya dan minta maaf bahwa ia telah mengecewakan kegembiraan mereka malam ini. Jabang bayiku rupanya berbakat jadi pemain sepak bola, katanya tertawa. Aku lupa bertanya nih Rum, sudah berapa anakmu sekarang? 2. Terakhir kita bertemu, yang kedua baru lahir 3 bulan yang lalu. Potong Ningrum tersenyum. Kalau kau sudah lebih sehat, aku mau pamit dengan suamiku. Kau tahu, bayiku mencret. Kalau diberi susu kaleng, lihat susuku, sudah keras dan sakit rasanya. Ia memijit payudaranya sendiri, yang memang mengembung, kenyal dan kuat. Pada saat itu, angin dingin merembes masuk ke kamar. Miranti menggigil. Barangkali aku lupa menutup pintu depan, ujar Eko lalu berlalu, tetapi Ratno mendahului. Biar aku yang menutupnya, katanya, lalu pergi. Diiringi oleh Ningrum yang lebih dulu pamit, sambil mencium kedua belah pipi Miranti dan mendoakan kesehatan dan harapannya untuk mendapatkan turunan. Aku mencium bau busuk di sini. Eko menyeletuk. Setelah ia tinggal berdua saja dengan Miranti. Dingin sekali. Mestinya kau tidak tinggal di kamar yang gelap sejuk seperti ini. Kamar ini tertutup dan selalu hangat, Eko, jawab Miranti. Udara begini belum pernah ku alami. Eko Prasetyo menatap sekeliling kamar. Lampu bergoyang-goyang tanpa sebab. Mira? Kau bilang berapa bulan sudah kandunganmu? 3 atau 4 kata dokter Subagio. Tetapi rasanya seperti sudah 6 atau 7 bulan. Coba lihat, begini besarnya. Miranti mengusap-usap perutnya yang menggunung. Pasti ada kelainan, desa Eko khawatir. Dan hei, tidakkah kau sadar betapa kurusnya kau sekarang? Pernah mengukur kandunganmu? Kata dokter sih tak perlu, hanya menambah risau saja. Dan soal kelainan yang kau sebut-sebut, aku juga berpikir sama dengan suamiku. Tapi tadi dokter bilang cuma gangguan pencernaan. Bayiku tumbuh besar, namun katanya masih dalam ukuran wajar. Kembar barangkali? Menurut pemeriksaan dokter, tidak sih. Gangguan pencernaan. Eko manggut-manggut sambil menatap lampu yang sudah berhenti bergoyang-goyang. Udara tetap dingin, menusuk sampai ke sumsum. Miranti sampai berselimut dan Eko gelisah. Aku mencium bau busuk di sini, gumamnya lagi sambil menatap lurus ke pojok kamar. Apakah ada sesuatu yang kehitam-hitaman di pojok itu? Sesuatu yang tinggi besar dan seperti bertanduk. Sesuatu berupa makhluk yang menyebarkan udara dingin dan bau busuk. Eko Prasetyo kumat kamit. Kata-katanya ganjil
dan simpang siur berbaur dengan ayat-ayat kitab suci yang terpotong-potong. Lalu sambil menyebut, Allah, Allah, Allah. Eko terus melangkah ke pojok yang menjadi tumbuhan perhatiannya. Ada desiran aneh ketika ia merapat tembok. Dan udara dingin berbau busuk itu mendadak sontak lenyap begitu saja. Hei, hangat lagi, berseru Miranti heran. Ia tinggalkan selimut yang menutupi tubuhnya dan menatap bingung pada laki-laki yang tegak kaku di pojok kamar dengan mata membelalak, tak berkedip. Apa kerjaanmu di situ? Eko Prasetyo tak menjawab. Ia bergidik. Perubahan suhu udara tiba-tiba itu sama sekali tidak menyenangkan hatinya. Mungkin cuma ilusi, ia berpikir, tetapi jelas tadi matanya menangkap bayangan hitam yang samar-samar berdiri di tempatnya sekarang. Ketika Miranti menegur, ia cepat berpaling. Ia tidak melihat Miranti, tetapi melihat ke pintu. Lurus-lurus, sesuatu hitam berkelebat keluar. Diam di tempatmu. Eko berbisik tajam pada Miranti yang berniat bangkit untuk bergabung dengan teman-temannya di rumah induk. Eko bergegas melewati tempat tidur, keluar dari kamar. Koridor menuju dapur, sepi menganga. Ruang tamu pavilion demikian pula. Gelas-gelas minuman berserakan di atas meja. Ada botol terkelimpang di lantai. Dan puntung rokok menghitam diserap cairan bening yang menggenang dekat kaki kursi. Kegelapan yang hitam pekat mengintai dari luar jendela depan. Eko tertegun di depan pintu, terusan ke rumah induk. Seingatnya, tadi pintu itu terbuka. Siapa yang telah menutupnya? Ningrum atau Ratno? Kedua orang itu tengah tertawa ngakak di salah satu sudut ruang tamu rumah induk, bersama teman-temannya yang lain. Rupanya Pak Kotil sudah mulai berseloroh lagi, tanpa mengacuhkan istrinya yang mendelik dari sudut lain. Mata Eko yang waspada berputar ke sudut yang berlawanan. Sekelompok pria-pria tua bangka masih menekuni kartu-kartu di tangan mereka. Dan di belakang kelompok orang-orang tua itu berdiri tegak sosok tubuh yang ia cari. Besar, hitam, tinggi, kekar dan perkasa. Orang itu Pak Abdullah Hubab Purwadijaya. Ia akan mencatat nama itu di benaknya. Menoleh ke pintu terusan. Waktu melihat Eko, ia angkat gelas minuman lalu menganggukkan kepala disertai senyuman ramah. Eko membalas anggukan itu dan mencoba membalas senyuman yang tampaknya bersahabat itu. Lalu dengan bulu kuduk pada tegak berdiri, ia kembali ke kamar tidur. Miranti duduk gelisah memandangnya Eko yang wajahnya tampak serius. Baru saja mulut Miranti terbuka untuk bertanya, Eko Prasetyo sudah mendahului. Jiwamu tertekan. Ia menuduh langsung. Kamu menyembunyikan sesuatu untuk dirimu sendiri, sesuatu yang berharga, yang menghancurkanmu dari dalam. Mengapa tidak berterus terang saja? Miranti menganga. Ketika tamu-tamunya datang berkunjung, ia telah membulatkan tekad untuk menutup mulut rapat-rapat. Tetapi ketika di antara mereka ia lihat Eko Prasetyo, ia mulai ragu akan pendiriannya. Ia tak dapat menyimpan rahasia terhadap orang yang satu ini. Tak pernah dapat. Ia lebih suka membohongi suaminya sendiri ketimbang menyakiti hati Eko Prasetyo. Laki-laki itu pernah jatuh cinta pada Miranti ketika mereka masih sama-sama satu kelas di sekolah lanjutan. Tetapi Ratno Tanggareja memotong mereka di tengah-tengah. Ratno lebih agresif, sehingga Eko terpaksa mundur teratur. Ia tahu diri, ia dan Ratno masih terhitung saudara sepupu. Dan keluarga kedua belah pihak semenjak dari zaman nenek moyang tetap bersahabat.
tetapi saling lindung melindungi, biarpun salah seorang keluarga telah menghina anggota keluarga yang lain. Itu hanya kekhilafan. Demikian petua yang diturunkan dari generasi ke generasi. Eko ingin mempertahankan tradisi itu, lebih dari mempertahankan cintanya yang rapuh. Kesibukannya bekerja di sebuah penerbitan yang oplanya besar dan tersebar luas kemana-mana. Banyak menolong. Gadis-gadis model yang cantik ganti berganti menempel punggungnya, tetapi ia lebih menekuni tugasnya, mengejar berita-berita berbau skandal, dan belakangan lebih suka menuruti bakatnya sebagai seorang menulis cerita-cerita misteri. Paling tidak, ia masih memiliki garis keturunan dari seorang moyangnya yang pernah mencapai usia 1,5 abad, hidup menyendiri dan menghabiskan waktunya untuk menyembuhkan orang sakit dengan ilmunya yang ajaib. Aku telah didatangi malaikat al-maut, kata moyangnya itu pada suatu hari. Besok aku akan pergi, tapi tak perlu kalian menangisiku dan tak perlu kalian gali kuburan untukku. Moyangnya itu menguji diri dalam kamarnya. Semalam suntuk, pagi-pagi benar. Bau harum menebar di sekeliling rumah. Pintu masih tertutup rapat, demikian pula jendela. Setelah bau harum itu lenyap 2 hari kemudian, pintu yang terkunci didobrak dari luar. Di dalam, orang hanya menemukan sarung, pakaian dan peci yang dikenakan orang tua ajaib itu. Sebelum ia mengunci diri, tetapi jasadnya raib, tak meninggalkan bekas. Eko selalu merenungi kisah yang ganjil itu, dan kemudian menekuni kisah-kisah ganjil yang kemudian ia temui sepanjang hidupnya. Miranti sadar akan hal itu. Aku memang membutuhkan perlindungan, ia berbisik, parau, dengan sudut-sudut mata yang basah. Jangan menuduh aku seorang istri yang tidak setia, Eko. Kucintai Ratno seperti aku mencintai diriku. Ia melihat Eko mengangguk setuju, kemudian meneruskan. Aku meragukan. Perlindungan itu tidak akan kuperoleh lagi dari Ratno. Aku menerima uluran tanganmu, Miranti. Eko tersenyum. Sayang sekali kalian tidak memberitahu sebelumnya ketika kalian memutuskan untuk pindah ke tempat ini. Itulah sebabnya aku kaget ketika aku menerima undangan Ratno. Banyak kisah berbau busuk sampai ke telingaku, dan bau busuk itu telah kucium begitu Ratno menyebut tempat tinggal kalian yang baru. Baiklah, berdesah Miranti, gugup. Apa yang ingin kau ketahui? Semuanya, Mira. Denny sudah lama menghilang bersama 6 orang sahabat dalam mobil Denny yang besar. Sudah hampir tengah malam sekarang, dan jalan menurun yang curam menuju kota. Tambah gelap menyeramkan. Eko Prasetyo duduk diam-diam di belakang setir, melamunkan Miranti yang mereka tinggalkan di atas bukit. Eko khawatir, sangat khawatir. Meski ia cukup puas dengan persetujuan Miranti untuk mengikuti petunjuk-petunjuknya. Apalagi dalam tempo 1 minggu, Eko tidak muncul menemui Miranti, sebagaimana yang mereka janjikan tadi di kamar tidur bekas kekasihnya itu. Di jauh belakang, Margono yang bertubuh gemuk badat langsung mendengkur begitu tadi masuk ke mobil istrinya bertumbuh ramping kecil itu. Mengomeli suaminya panjang pendek, mengatakan Margono karung nasi sialan. Ia makan begitu banyak, minum lebih banyak lagi. Begitu sang istri sedang diliputi perasaan malu itu berkata kepada Lola yang dulu di samping Eko, kalau tak kupelototi, si karung nasi ini tentulah sudah menyikat semua yang terhidang di atas meja makan. Ia kemudian berkicau pula tentang pengetahuannya yang baru, bahwa Miranti dan Ratno
telah maju sangat pesat dalam tempo yang sedemikian singkat. Punya mobil baru, perabotan rumah yang baru, sudah membeli tanah yang segera akan dibangun pula, dan lain-lain. Yang rupanya ia dapat menguping di atas sana. Diakhiri dengan omelan memelas. Sedangkan si Karunasi ini masih lambat saja bekerja, hanya makan tidur saja yang ia pikirkan. Lola hanya memberi komentar 1-2. Ia tahu suami istri itu senang maki-maki satu sama lain, tetapi keduanya tetap mencintai. Caci maki, pikir Lola, ternyata bisa juga jadi bumbu penyedap, ketimbang sebuah perkawinan yang berjalan terlalu lancar, terlalu adem kalem, sehingga terasa hambar. Ia tidak ingin rumah tangganya kelak dengan Eko. Hambar. Tetapi juga ia tidak ingin kebaikan mereka dipenuhi caci maki. Dan yang penting, Eko belum melamarnya juga. Suami istri itu mereka antarkan pulang lebih dulu ke rumahnya. Betapa sukar dan merepotkan membangunkan si Karunasi, yang tetap mendengkur sampai pintu mobil dibuka. Setelah didamrat istrinya dengan suara keras, barulah Margono membuka matanya. Setelah mengantuk, ia mengikuti istrinya masuk ke dalam rumah. Lupa mengucapkan terima kasih. Dari pintu tertutup, masih terdengar omelan sang istri. Lola geleng-geleng kepala. Setelah Eko duduk kembali di belakang setir. Heran, bisiknya. Mereka dapat bertahan 10 tahun. Mereka hanya dapat dipisahkan oleh sakit jantung, Margono. Tambah Eko acuh tak acuh, dan kembali menelusuri jalan di depannya. Lola diam saja. Ia agak tersinggung dengan sikap tunangannya. Namun ia masih dapat menahan hati. Sayang, mulutnya tidak. Telah berapa tahun kita bertunangan, Eko? Aku lupa. Astaga. Jangan marah, Lola. Aku tengah memikirkan sesuatu. Kukira sesuatu itu membuatku takut. Miranti ya? Iya. Kok seperti si Denny saja? Percaya kepada adanya Roro jahat yang gentayangan di sekeliling kita. Sudahlah, Eko. Desas-desus mengenai orang-orang di atas bukit itu, kukira terlalu berlebihan. Mengapa kita tidak pikirkan mengenai diri kita sendiri? Misalnya, mengingatkan kau, pernah kau berjanji untuk menemui orang tuaku akhir bulan ini. Maaf, terpaksa aku tunda. Apa? Ada yang harus kukerjakan dulu. Eko, ampun, aku sudah bosan jadi perawan tua. Bosan ditanya terus oleh mama mengenai banyak lamaran yang harus kutolak. Bekerja jadi sekretaris memang enak sebagai pengisi waktu, Eko. Tetapi aku khawatir lama-lama aku tidak kuat menghadapi godaan yang datang bertubi-tubi. Hanya 1 minggu kok, bisik Eko lirih. Hanya 1 minggu? Lola tersiap. Maksudmu, kau ditugaskan lagi keluar kota? Aku menugaskan diriku sendiri, Lola. Dan kali ini tidak untuk di badan orang. Miranti lagi? Iya. Kau masih mengingat dia ya? Sebagai istri Ratno, istri sepupuku. Pelan-pelan Eko melingkarkan lengannya yang bebas ke pundak Lola, menarik perempuan itu supaya mendekat, dan mencium ubun-ubun Lola dengan penuh kasih sayang. Cintaku hanya untukmu. Aku tak yakin. Eko menghentikan mobil di pinggir jalan yang gelap. Kau ingin kita menikah? Ia bertanya sungguh-sungguh. Tentu saja. Siapa bilang aku? Oke, kita akan menikah begitu aku pulang. Tanpa memperdulikan kegembiraan yang tampak samar-samar
di wajah Lola. Ia meneruskan. Dengar. Apa? Sekali lagi ku dengar kau meragukan cintaku. Kita putus. Astaga Eko. Mau menciumku? Lola maju ke depan mencium bibir Eko. Mereka kemudian berpelukan. Erat, hangat, kuat. Bibir mereka saling berpaut, saling menggapai, disertai nafas yang berdesah-desah. Seolah itu adalah ciuman perpisahan, dan yang tak boleh mereka akhiri. Jantung Lola berdegup kencang ketika mobil maju kembali. Kemana kau akan pergi kalau boleh aku tahu? Eko menggenggam erat tangan kekasihnya menjawab. Pesisir selatan. Sebagaimana dinasihatkan Eko Prasetyo, selama 1 minggu itu, Miranti bersikap wajar dan biasa-biasa saja. Baik terhadap suaminya, terhadap Akutil dan istri, tetangga-tetangganya yang aneh-aneh, maupun terhadap Pak Abu, ketua RT yang hampir tak pernah terlihat keluar dari rumahnya yang terletak menyendiri dan dikelilingi semak belukar itu. Meski terdapat bahwa Dr. Subagio benar-benar merawat kandungannya, Miranti tetap saja heran mengapa Eko mengatakan agar Miranti berusaha menyempatkan diri menemui dokter kandungan yang lain. Eko menyebut sebuah nama yang menjabat sebagai kepala sebuah rumah sakit swasta terkenal, yang dengan mudah dapat diingat Miranti, dan berjanji akan mengunjungi suatu hari. Kucukupkan ceritanya sampai di sini. Saya mau Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.